Air telah naik melampaui gunung-gunung. Di lembah-lembah Engkau membuahkan mata air yang mengalir di antara gunung-gunung. Burung-burung di udara bersarang di dekatnya, bersiul-siul di antara dari bangsa-mu Engkau menyirami gunung-gunung. Bumi penuh dengan segala yang Kau turunkan dari langit. Engkau menumbuhkan rumput bagian dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia. Engkau mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Pada awal mula, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan masih kosong. Gelap gulita meliputi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah berfirman, "Jadilah terang." Maka jadilah terang. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Maka jadilah petang dari pagi hari pertama. Lalu Allah berfirman, "Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air." Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Dia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Allah menamai cakrawala itu langit. Maka jadilah petang dan pagi hari kedua. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering." Dan jadilah demikian. Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu laut. Allah melihat bahwa semua itu baik. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji,
segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka jadilah petang dan pagi hari ketiga. Lalu Allah berfirman, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, menunjukkan hari dan tahun, dan sebagai penerang pada cakrawala. Biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan dua benda penerang yang besar, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan Allah menjadikan juga bintang-bintang. Semuanya itu ditaruh Allah di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang serta malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka jadilah petang dan pagi hari keempat. Lalu Allah berfirman, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Maka jadilah petang dan pagi hari kelima. Lalu Allah berfirman, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, serta segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik.
Lalu Allah berfirman, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, serta atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya ia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cucu dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Lalu Allah berfirman, "Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan kepada burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya." Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Maka jadilah petang dan pagi, hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Pada hari ke-7, Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Maka berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Liturgi yang paling indah dan paling mulia dari semua liturgi adalah liturgi malam Paskah, karena berbicara tentang kehidupan, awal kehidupan, kematian sampai dengan kebangkitan. Kalau malam ini dibacakan bacanya secara lengkap, masih ada 4 bacaan yang belum dibaca. Kita tadi hanya mendengarkan 3 bacaan ditambah bacaan epistola menjadi 4 bacaan, ditambah bacaan Injil jadi 5 bacaan. Sebenarnya masih ada 4 bacaan lagi yang harus dibacakan. Itu mengisahkan tentang awal kehidupan, kematian sampai dengan kebangkitan Yesus. Maka liturgi yang paling mulia dan paling indah adalah liturgi malam Paskah. Kalau dirayakan di dalam gereja Ortodoks, maka dirayakan dari malam sampai dini hari baru selesai. Maka liturgi ini juga sebenarnya harus dirayakan ketika malam, bukan pada sore. Maka mereka yang tadi merayakan sore itu, mereka bukan malam Paskah, mereka sore Paskah. Karena liturgi ini harus malam. Dikatakan dalam pedoman umum misalnya Romawi
Romano itu harus dirayakan pada malam hari, tapi kan mengingat situasi tempat tidak memungkinkan sehingga dirayakan 2 kali dan mereka yang lain memulainya pada sore hari. Mengapa gereja memulai Paskah dalam kegelapan seperti yang kita saksikan di awal liturgi tadi? Apa yang tidak diceritakan? Malam Paskah atau Vigili Paskah dalam gereja Katolik dimulai dalam keadaan gelap, bukan tanpa alasan, melainkan karena memiliki makna teologis yang sangat mendalam. Dalam pedoman resmi liturgi seperti misalnya Romano, setiap unsur dalam perayaan ini dirancang untuk menyampaikan misteri iman, bukan sekedar simbol kosong. Pertama, kegelapan di awal perayaan melambangkan kondisi dunia sebelum kebangkitan Kristus. Secara iman, dunia dipandang berada dalam kegelapan dosa dan kematian. Dengan memulai dalam gelap, gereja ingin menunjukkan realitas tersebut secara nyata, bahwa tanpa Kristus, manusia hidup dalam ketidakpastian dan kehilangan arah. Dalam kisah penciptaan yang kita dengarkan tadi, ketika Allah menciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa menciptakannya itu semuanya itu baik adanya. Tetapi ketika manusia pertama itu jatuh di dalam dosa, maka hubungan atau relasi antara Allah dan manusia itu terputuskan. Dan siapa yang menyebabkan manusia pertama itu jatuh dalam dosa? Hawa atau Adam? Ini Hawa banyak-banyak diam semua. Padahal yang makan buah pertama itu adalah Hawa. Kemudian dia mengajak pula ini laki-laki bodoh satu, Adam. Akhirnya ketika makan ya mereka semua telanjang. Mereka tidak mampu untuk melihat Tuhan, berbicara dengan Tuhan face to face, muka dengan muka, secara langsung tidak lagi. Maka dengan demikian Allah harus mengutus seorang yang lain untuk menjembatani kembali hubungan atau relasi yang putus antara manusia dan Allah itu. Ya, jadi manusia diciptakan di dalam bacaan pertama tadi, semuanya itu diciptakan baik adanya. Ya. Semua diciptakan baik adanya. Semua manusia juga diciptakan dengan sempurna, ya, menurut bacaan tadi sempurna. Maka jangan ada yang mengurangi atau jangan ada yang menambah. Kalau Anda mengurangi atau Anda menambah apa yang Tuhan ciptakan di dalam diri Anda, maka Anda berbuat seolah-olah Anda adalah Tuhan. Maka alis jangan dicukur, ya. Kemudian kamu gambar ulang lagi. Itu tidak baik, itu melawan pencipta, ya. Atau juga melawan kuadrat, ya. Kalau kita dilahirkan hitam ya hitam, ya. Semua itu unik, mau putih mau hitam, semuanya unik dan semuanya itu indah, semuanya itu baik di mata Tuhan, ya. Hanya lain kali dalam kehidupan kita sekarang orang lebih banyak menipu. Maka kita lihat kalau di WA, Instagram, semuanya beautiful, kita ketemu hitam full. Kita diciptakan baik adanya, hanya kita tidak menjadi suci. Semuanya diciptakan baik, hanya kita tidak menjadi suci. Karena apa? Manusia pertama membawa kita semua jatuh di dalam dosa, maka kita tidak menjadi suci. Maka yang penting di dalam kehidupan kita adalah berusaha untuk menjadi suci, karena tujuan penciptaan adalah untuk kesucian. Allah menciptakan kita supaya kita menjadi suci. Dan bukan hanya menjadi suci, tetapi kita juga harus bisa dapat bermakna bagi orang lain atau bermanfaat bagi orang lain di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita di dalam kehidupan, memang dalam masyarakat orang masih mengkotak-kotakan kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok hitam, kelompok putih, kelompok samatan, kelompok cantik, kelompok tidak cantik, dan lain-lain sebagainya. Maka biasanya kalau di Facebook mereka mau orang minta pertemanan, mereka minta lihat pertama itu di profilnya. Kalau profilnya ganteng cantik, mereka langsung konfirmasi. Tapi kalau profil muka jelek, mereka tunggu sampai Tuhan datang kedua kali dan tidak akan konfirmasi. Jadi itulah manusia. Yang kedua, penyalaan api baru dan lilin Paskah menjadi tanda masuknya terang Kristus ke dalam dunia.
Ketika lilin dinyalakan dan dibawa masuk ke dalam gereja, itu menandakan bahwa terang kebangkitan mulia mengalahkan kegelapan. Karena itu jangan takut seperti para murid. Dikatakan dalam Injil tadi, Yesus katakan kepada para murid dan kita sekalian, jangan takut, aku pergi mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan bertemu dengan saya. Ya, jadi banyak kali dalam kehidupan kita menjadi takut karena ini, takut karena itu, dan lain-lain sebagainya. Yesus bilang jangan takut, semuanya sudah tersedia. Saya pergi mendahului kamu supaya menyediakan kamu tempat di surga, supaya di tempat di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Ya. Di kota ini juga wali kota sudah menyediakan kuburan di Patukoa, yang kuburan kosong sudah kali memang 15-20 yang Katolik Protestan punya. Jadi yang mau mati silahkan mati saja, karena kuburan juga sudah tersedia di Patukoa. Maka Yesus mengingatkan kepada kita supaya kita tidak menjadi takut, bahkan itu adalah kematian. Ya. Maka kalau Anda sedang menghadapi masalah, bangkitlah. Yang sedih dan berduka, bangkitlah. Bersukacitalah karena Tuhan sudah bangkit. Yang suka marah, bangkitlah menjadi penghibur. Yang suka buat sakit hati orang lain, bangkitlah dan berubahlah. Yang baru datang gereja malam ini juga bangkitlah. Karena tadi misa pertama itu lebih banyak dari misa sekarang. Saya tadi percik pembaptisan air baptis di luar itu, yang bagian luar punya. Saya lihat muka baru banyak, makanya tadi saya siram air banyak-banyak. Kan saya tahu ini mereka juga berbagi dari kubur. Jadi kita memang harus bangkit untuk memulai satu perjalanan yang baru, dan kita akan bertemu dengan Tuhan di Galilea dalam kehidupan keseharian kita. Di satu tempat umat di situ pemalas mati, tidak bisa. Pastor juga jarang berkunjung mereka. Jadi suatu kali pastor pergi untuk mengunjungi mereka di sana. Pastor tiba di sana, kalau biasanya pukul lonceng gereja kan 3 kali. Lonceng pertama, lonceng kedua, lonceng ketiga itu masuk gereja. Kalau lonceng panjang itu lonceng orang mati. Jadi pastor sampai di situ tidak ada orang, poster juga tidak ada. Jadi pukul lonceng pertama tidak ada orang, pukul lonceng kedua juga tidak ada orang, pukul lonceng ketiga juga tidak ada orang. Akhirnya pastor pikir bagaimana memanggil mereka datang. Pastor bilang sebaiknya pukul lonceng orang mati. Akhirnya pastor bunyikan lonceng orang mati, lonceng panjang. Ketika pastor bunyikan lonceng panjang, maka berbondong-bondong datanglah umat ke gereja itu. Mereka datang sampai di gereja, mereka tanya kepada pastor, pastor siapa meninggal dunia? Kalau pastor bilang kamu yang telah meninggal dunia, sekarang bangkitlah dan kita merayakan Ekaristi. Kita juga demikian, dalam kehidupan kita juga tenggelam dalam berbagai kesibukan, dan akhirnya kita melupakan Tuhan atau menjauh dari Tuhan. Yang ketiga, penyebaran cahaya ke seluruh umat memiliki makna eskatologis. Umat menyalakan lilin mereka dan lilin Paskah, menunjukkan bahwa terang Kristus diteruskan kepada setiap orang beriman. Artinya iman tidak berhenti pada Kristus saja, tetapi hidup dalam diri umat dan menyebar ke seluruh dunia. Jadilah contoh, jadilah terang di dalam kehidupan Anda. Kita tadi sudah nyalakan, kita punya lilin masing-masing dari Paskah. Bawa lilin itu dan pulang nyalakan dalam kehidupan Anda, keluarga Anda, kehidupan bersama Anda di masyarakat, karya pelayanan dimanapun Anda berada. Anda harus menyebarkan terang, cahaya, kebaikan, hal kecil yang kita lakukan tetapi itu bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Contoh kor yang menyanyi dengan baik itu juga sudah menjadi terang, sudah menyebarkan cahaya, membawa kita untuk sampai kepada Tuhan, membawa kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Maka kor-kor Anda yang menyanyi dengan baik, kamu punya nama sudah di surga. Hanya tunggu panggilan saja, Tuhan panggil ya panggil. Sabtu Suci, maknailah lilin Paskah sebagai panggilan untuk bercahaya, perutusan untuk menjadi saksi agar kita sebagai putra dan putri cahaya mampu membawa terang sukacita Paskah dalam hidup dan karya kita. Sabtu Suci, Paskah, kasih berjaya, keheningan kuburan tertutup, harapan yang tampaknya terkubur, tetapi Tuhan masih bekerja, dan kemudian batu digulingkan, kubur dikelahkan, Kristus bangkit. Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Kematian telah kalah, kasih telah menang.
Mengakhiri renungan pada malam hari ini ada sebuah cerita. Jadi di sebuah dermaga terjadi satu kejadian. Jadi waktu kapal mau berangkat, banyak keluarga penumpang kapal melambaikan tangan dengan keluarga mereka yang hantar di dermaga. Pas lagi rame-rame, tiba-tiba seorang anak jatuh dari kapal ke laut dekat dermaga. Itu anak punya orang tua sudah menangis minta tolong sama orang-orang yang ada di sana. Tak lama kemudian ada opa yang terjun masuk ke laut untuk bantu menyelamatkan anak itu. Setelah naik di atas kapal, orang tua anak itu sangat berterima kasih kepada opa itu, dan dia katakan kepadanya bahwa dia memberi hadiah atau imbalan kepadanya. Ibu itu berkata, "Opa, terima kasih banyak sudah menolong anak saya." Opa bilang, "Tidak apa-apa, itu sudah biasa, Bu." Lalu ibu bilang, "Sebagai ucapan terima kasih, apa yang Opa minta saya akan kasih. Jadi sekarang Opa mau minta apa?" Lalu Opa bilang, "Saya tidak minta apa-apa. Opa cuma mau tanya siapa yang tadi tolak pas masuk Opa di dalam laut." Cerita ini mau mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan tidak meminta apa-apa dari kita, tetapi pada malam hari ini kita berterima kasih kepada Tuhan karena melalui penderitaan, wafat dan kebangkitannya Dia telah menyelamatkan kita. Amin.